Pertama sertifikat, kedua soal Mespenda Toli-Toli tadi ya. Kita menuntutnya bahwa asrama yang ada ini itu diserahkanlah ke Kabupaten Buol karena memang pengadaan secara histori itu diadakan oleh masyarakat Buol, orang-orang tua kita dulu. Ini penghuninya. Kami tidak mau membagi tanah itu kepada pemerintah Kabupaten Toli-Toli sejengkal pun. Hai, selamat datang kembali di channel Kart Media dalam segmen D-Talk. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel Kart Media dalam segmen D-Talk. Seperti yang sudah kalian lihat, malam hari ini saya sudah menghadirkan bintang tamu masih yang spesial-spesial semua ya. Pertama ada Bapak Syahdan, SSTP MAP. Selamat datang Bapak, selamat malam. Selamat malam. Iya. Yang kedua, selamat datang kembali kami ucapkan kepada Saudara Andri Wawan. Nah ini seperti biasa ya, kalau saya menghadirkan dua narasumber itu sedikit mau menjelaskan dulu kenapa sih harus dihadirkan sampai dua narasumber seperti ini. Yang pertama adalah Bapak Syahdan sendiri selaku Kepala Kabit Bidang Aset. Ya, Kabit Aset Daerah Ya, di Dinas BPKD Kabupaten Buol. Nah kalau Saudara Andri Apa bagusnya? mau ambil dari yang mana? Semua dia. Banyak. Bisa, dari alumninya, dari bagian lembaga hukumnya ya. Jadi sebagai alumni asrama Buol. Kalau alumni kita sama-sama alumni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Pak Syahdan jebolan alumni juga Saya atau? kalau Palu bukan. Oh bukan. Cuman sering main. Sering main ke sana. Kalau bicara terkait asrama ya sering main di asrama. Oke, berarti orang asrama juga bisa Orang dibilang. asrama bisa jadi. Ya, kita persempit ya, topik yang akan kita bahas malam hari ini adalah soal ini lagi ramai menjadi pembicaraan teman-teman masyarakat Buol pada umumnya, yaitu penetapan status, dibahas kembali ya, status kepemilikan dari aset daerah yaitu asrama Buol yang berada di Kota Palu di Jalan Watu Mapida. Ini terkait kepemilikan yang sementara dibahas antara Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol. Oke, kita langsung saja. Pertama di sini saya mau ke Bapak Syahdan dulu. Pak Syahdan, kita langsung ya Pak ya, terkait isu Pemkab Tolis ini. Seperti yang kita tahu saat ini kan sedang katanya ya, yang kita baca dari beredar video-video mahasiswa Kabupaten Buol yang ada di Kota Palu, terutama yang ada di asrama itu, katanya Pemkab Tolis sedang atau akan melakukan pengukuran dan peninjauan aset daerah mereka, termasuk di dalamnya asrama Buol yang ada di Palu. Nah, pertanyaannya adalah ini kronologinya seperti apa Pak? Maksudnya sampai kemudian dibuatkan agenda rapat terkait isu tersebut, itu kronologinya seperti apa? Silakan Pak. Oke, jadi terima kasih. Yang pertama saya ucapkan ke teman-teman yang sudah mengundang kami, walaupun memang sebenarnya ya ini masih menjadi pembicaraan di ruang publik. Tapi insya Allah ada beberapa hal memang yang kita harus sampaikan dan mungkin bisa juga jadi pembelajaran ataupun meluruskan apa yang menjadi yang beredar di masyarakat, khususnya teman-teman mahasiswa yang ada di Palu. Iya. Jadi pada dasarnya asrama mahasiswa Palu ini memang awalnya adalah asrama Buol Toli-Toli pada waktu itu. Nah, kenapa sampai yang disampaikan tadi, kenapa sampai mulai ada pengukuran, kemudian difasilitasi oleh KPK. Yang pertama, karena memang asrama ini double pencatatan. Kalau di aset itu berarti tercatat di Toli-Toli, di Buol juga begitu. Tercatat dari tanahnya aset tanahnya tercatat di Toli-Toli, begitu juga di Buol. Aset tanah juga tercatat, bangunan juga tercatat. Jadi antara dua pemerintah daerah ini masing-masing mencatat. Nah, dalam pemeriksaan itu ini kan tidak bisa begitu. Harusnya untuk aset itu satu daerah saja yang mencatat. Betul. Jadi dia sebenarnya juga menjadi rekomendasi BPK terkait dengan double pencatatan antara Buol dan Toli-Toli. Ini kan sebenarnya awalnya permasalahannya tidak selesainya serah terima antara Kabupaten Buol dan Toli-Toli pada awal pemisahan itu, sehingga memang dampaknya mulai dari 2014. Nah, jadi itu yang awal pertama, salah satu pencatatan. Kemudian masing-masing lah kita punya punya pegangan terkait dengan masalah aset yang ada itu. Jadi setelah itu permasalahan ini kita mulai bawa di MCP. Ada namanya MCP, Monitoring Center of Prevention
KPK, dan ini merupakan fungsi kontrol terkait pencegahan korupsi oleh KPK. Nah, jadi salah satunya yaitu manajemen aset daerah, dan poin ini kita masukkan. Sehingga alhamdulillah KPK juga memfasilitasi bagaimana penyelesaian. Namun memang sudah beberapa kali kami Pemda Buol, begitu juga Toli-Toli sudah melakukan upaya-upaya hubungan silaturahmi lah, bisa dikatakan silaturahmi, karena kan antara Buol dan Toli-Toli ini tidak bisa terpisahkan juga, bagaikan kakak dan adik. Betul. Nah, bagaikan kakak dan adik ya, ada masalah yang begini sebenarnya silaturahmi lebih kita kedepankan. Sudah mungkin 3 kali, 2014 pernah dilakukan, masih zaman Pak Sekda lama. Kemudian 2019 kita bulan September itu kita silaturahmi juga ke Toli-Toli, membicarakan terkait dengan asrama yang ada ini. Bagaimana sih kita mau, bagaimana ini bisa selesai. Kemudian tahun kemarin, belum lama, tahun kemarin itu bulan Oktober kalau tidak salah. Jadi dipertemukan antara Sekda dengan sekretaris daerah masing-masing sama-sama kabupaten. Bagaimana opsi-opsi yang sehingga opsi-opsi bisa muncul, bagaimana solusi yang bisa kita dapatkan terkait dengan asrama yang ada di Palu ini. Adapun terkait pengukuran itu memang salah satu opsi juga bagaimana sehingga supaya kita sudah bisa diukur terkait dengan tanah yang ada di sana itu, sehingga nanti bagaimana kesepakatan antara kedua kabupaten ini bisa ada gambaran lah, minimal gambaran lah terkait dengan baik. itu. Itu kronologi dari asal kenapa ini bisa tercatat itu. Tapi yang saya tanyakan Pak, kronologi ini bisa jadi diagendakan rapat. Apakah pemerintah Kabupaten Toli-Toli langsung mengutus utusan daerahnya ke asrama atau masih menghubungi pihak kabupaten dulu sehingga akan ke Palu untuk melakukan pengukuran tersebut? Atau bagaimana sampai ini diagenda rapatkan? Kan pasti ada pemicu ya untuk satu masalah itu, pasti ada yang pemicunya sehingga ini dirapatkan gitu. Itu awalnya bagaimana sehingga ini jadi agenda rapat? Jadi ini sebenarnya bukan ada pemicu juga. Kita hanya ingin bagaimana masalah aset ini bisa selesai. Olehnya yang saya sampaikan tadi, MCP KPK ini, program MCP KPK ini, KPK lah memediasi bagaimana sehingga asrama ini sehingga jelas statusnya. Salah satunya pengukuran itu. Jadi ada tapi bukan tidak serta-merta Kabupaten Toli-Toli langsung melakukan pengukuran, tapi ada konfirmasi juga dulu antara kabupaten kita, Kabupaten Buol dengan Toli-Toli. Bagaimana komunikasi yang dibangun? Antara Kabupaten Buol dan Toli-Toli ini yang menghubungi kedua ini langsung dimediasi oleh KPK sendiri? Ya, dimediasi oleh KPK. Oke, baik. Nah, sampai situ dulu Pak ya. Oke, jadi itu dia kalau kita garis soal kronologis ya. Sekarang kita ke Saudara Andri dulu. Kemarin kan beredar video, kebetulan di video tersebut ada Saudara Andri juga. Itu bersama mahasiswa Buol yang ada di Palu ya, yang penghuni, ada di mahasiswa penghuni asrama Buol yang ada di Palu. Itu bagaimana kalau situasi di saat ini yang ada di asrama? Apakah Saudara Andri taunya dari mereka atau bagaimana, atau mereka sama sekali tidak tahu atau seperti apa? Silakan. Sebenarnya ini kritik otokritik ya kepada pemerintah daerah Kabupaten Buol terkait dengan permasalahan kepemilikan asrama di Raja Wali Palu ini. Kenapa harus Raja Walinya? Karena kan ini ada tiga aset daerah di luar dari Kabupaten Buol adalah Belibis Makassar, Lumba-Lumba Manado, dan Raja Wali Palu. Jadi kita di angkatan kami itu lebih mengidentitaskan asrama Palu ini sebagai asrama Raja Wali. Kritik otokritik yang sebenarnya kami layangkan kepada pemerintah dan Kabupaten Buol terkait dengan tidak pernah melibatkan penghuni, alumni, hingga kemudian duduk bersama mencari tahu tentang histori, tentang mereka-mereka yang menerima manfaat dari pemerintah Kabupaten Buol ini. Karena memang satu, kita dikagetkan juga ketika ada informasi tiba-tiba Toli-Toli mau lakukan pengukuran, Pak. Nah, bagi kami asrama Raja Wali di Palu itu adalah identitas pemerintah Kabupaten Buol di Kota Palu. Jadi pertaruhannya adalah soal harga diri. Di tahun 2017 seingat kami ada pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga sudah datang mau mengukur, Pak, tapi itu dihadang oleh penghuni dalam bentuk kekerasan juga ya. Jangan salahkan penghuni kalau
mereka menghadang dengan cara yang frontal, menggunakan parang dan sebagainya. Sebenarnya bukan dalam bentuk ancaman, cuman itu ultimatum kepada pemerintah Kabupaten Toli-Toli, selesaikan dulu urusan ini baru datang mengukur. Oh, berarti sudah datang pihak 2017 sudah datang dengan 2017. helm-helm kuningnya untuk mau pasang tiang pancang, melakukan pengukuran, tapi kita hadang juga dengan cara-cara yang frontal. Karena bagi kami asrama Kabupaten Buol itu adalah rumah kedua di Kota Palu untuk mengemban studi di Kota Palu sendiri. Nah, yang terbaru ini kenapa saya harus pimpin penghuni asrama itu dikarenakan siapa lagi sebenarnya yang mau menjaga asrama tersebut kalau pemerintah dari Kabupaten Buol juga ikut serta dalam membahas tanpa melibatkan alumni dan penghuni. Karena yang terpenting adalah jangan sampai habis dimediasi saya masih penghuni, Wi. Karena 7 tahun 6 bulan S1 saya sambung S2 masih ada kamarku di barak permanen kalau istilahnya kita. Sama dengan Dwi lah. Dwi juga kan mantan alumni Aspuri. Jadi di kamar nomor 2 itu masih ada kamarku. Ketika saya datang di Palu 2 minggu lalu, kaget juga saya tiba-tiba, kenapa ini tiba-tiba main ukur Toli-Toli ini apa semua kan? Ya kalau macam yang main Toli-Toli main ukur datang ke asrama Buol tanpa seizin dari penghuni, ya kita hadang dengan cara kami sendiri. Makanya keterlibatan dari alumni dan penghuni itu menjadi penting untuk membahas terkait dengan kepemilikan. Itu sih prinsipnya, Wi. Jadi kita kembali ke Pak Syadan, seperti yang saudara bilang tadi, itu kan seharusnya ada keterlibatan antara Pemkab, kemudian penghuni sama alumni atau yang dianggap bisalah menjadi penengah masalah ini. Pertanyaannya adalah apakah Pemkab sendiri untuk saat ini sudah membawa atau melibatkan pihak-pihak tersebut sejauh ini atau hanya dibahas kalangan Pemkab saja dulu atau seperti apa, Pak? Jadi saat ini, iya. Jadi begini, terkait dengan asrama mahasiswa Palu ini kan memang mulai sontarnya, kalau tidak salah memang 2017 itu pernah ada pengukuran katanya, sampaikan sehingga ada penolakan dan itu disampaikan teman-teman mahasiswa yang ada di Palu, khususnya dari asrama kalau tidak salah, bahkan surat pernah kita terima dan pimpinan saya Pak Kaban pernah juga berkomunikasi dengan mereka terkait dengan masalah asrama yang ada ini. Terkait dengan keterlibatan bagaimana kita membahas sama-sama ini sebenarnya kami pun berupaya ini terkait dengan permasalahan ini. Jadi bukan sebatas bahwa yang penghuni yang saat ini juga ada yang penghuni terdahulu, bahkan ada yang sekarang berapa kepala dinas yang pernah menjadi ketua asrama pada waktu itu, bahkan ada dokumen yang diserahkan ke kami ini loh, ditambahkan menguatkan ke kami terkait dengan asrama yang ada di Palu itu. Jadi memang kita juga komunikasi dengan teman-teman, khususnya pernah ketua asrama juga dengan kaban saya, kemudian yang pernah tinggal di sana, yang pernah ketua, bahkan ada orang-orang tua yang sudah kami wawancarai, bisa dikatakan kita wawancarai, kita minta keterangan bagaimana sebenarnya sih apa sih permasalahan dari awal ini. Memang secara histori tadi seperti yang dari pertanyaan awal tadi, memang saya belum sempat menyampaikan histori. Memang nyata sebenarnya permasalahan asrama ini historinya memang itu pengadaan oleh GKK. Itu gabungan ya, GKK itu gabungan dulunya petani kopra ini. Jadi dari dana-dana itu dikumpulkanlah, muncullah 3 asrama, diinisiasi muncullah 3 asrama sebenarnya. Jadi tidak, sebenarnya kalau mau bicara terkait dengan asrama Palu itu harus kita bicarakan juga asrama yang ada di Makassar dan Manado. Karena ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Satu kesatuan pengadaan oleh pengurus besar koperasi pada waktu itu, oleh orang-orang tua kita yang pada waktu itu, yang memang niat baik mereka bagaimana kedepannya memikirkan sudah masa depan anak-anak Buol pada waktu itu, yang sampai dengan sekarang. Memang tentunya seperti yang disampaikan tadi, memang harga mati juga kalau seperti itu kemudian orang tua kita yang sudah memang meniat baikan untuk anak-anak kita kemudian ya. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan ini adalah tahapan mediasi antara Pemda Buol dan Toli-Toli. Kami berharap juga ke teman-teman khususnya penghuni dan lain-lain. Saya begini, jadi jangan sampai kita tidak, teman-teman di asrama atau yang lain tidak merasa dilibatkan terkait dengan ini. Nantinya pasti kita akan sampaikan dan memang sudah beberapa kali ini juga ada komunikasi terkait dengan teman-teman di asrama. Karena ini jangan sampai isu yang
berkembangnya lumayan sensitif. iya juga sensitif. ini. Iya, Bisa betul, jadi betul. permasalahan ini menjadi masalah yang sensitif apabila kita bangun dengan ya prasangka prasangka lain. atau praduga kan baru saya juga pernah muda lah dengan Iya, teman-teman iya. seperti di asrama. Emosional itu kadang bisa jadi lebih diutamakan daripada bagaimana kita bisa. Tapi insya Allah teman-teman juga di asrama insya Allah bisa kita sama-sama kita gandeng bagaimana cara terkait dengan penyelesaian asrama mahasiswa yang ada di BOL ini. Oke. Jadi Silakan mau menanggapi sebelum pertanyaan selanjutnya. Yang terlupakan adalah soal ini kan penghuni maupun alumni didoktrin oleh sertifikat yang katanya itu dikuasai atau dimiliki oleh toli-toli. Selain alumni kan juga saya praktisi. Sertifikat itu bukan salah satu bukti untuk mempertahankan kepemilikan tanah. Sertifikat itu masih bisa dibatalkan secara hukum apabila nilai-nilai histori itu bisa kita kaitkan dengan permasalahan substansi terhadap objek yang mau disengketakan. Jadi yang menjadi notis adalah soal pemerintah Kabupaten BOL dan toli-toli. Kenapa tidak pernah dibahas soal mes Pemda yang ada di Di kota. jalan apa ini? Tamrin ke apa? Bukan Tamrin. Iya, mes mes Pemda Pemda Toli-Toli Toli-Toli, yang iya. ada di Palu. Kalau kita bicara soal aset yang ada di Kota Palu harusnya diinkludkan juga soal mes Pemda. Tapi kok toli-toli kan sudah bangun itu mes Pemdanya yang megah dan sebagainya, tiba-tiba mau Mengklaim lagi. lagi ukur ini soal asrama ini. Aduh, tunggu dulu kan ini bukan serta merta kita di alumni ataupun di penghuni mau mengiyakan seperti itu. Nah, makanya harus jelas dulu di sini. Kalau sasaran mediasinya adalah terkait dengan toli-toli menghibahkan tanah kepada pemerintah Kabupaten BOL guna pembangunan asrama mahasiswa ataupun pelajar yang ada di Kota Palu, maka kami welcome. Tapi kalau bicara soal pemerintah Kabupaten BOL mengiyakan mediasi untuk terhadap dengan pengukuran dan sebagainya, pengukuran apa dulu ini? Itu yang menjadi tanda tanya kita. Karena kan yang berkembang di Palu itu adalah mau dibagi dua lah. Karena saya ingat saya 2018 saya dengan Pak Bapeda, Pak Ibrahim Rashid itu coba untuk cari lokasi-lokasi yang lain untuk alternatif pembangunan asrama. Maksudku jangan terlalu melempem seperti itu, jangan terlalu lembek seperti itu ketika toli-toli mau lakukan pengukuran dan sebagainya, terus kita mencari alternatif. Bagi saya pemindahan asrama putra ataupun putri di Kota Palu itu salah satu bentuk hinaan terhadap pemerintah Kabupaten BOL bahwa kita tidak mampu mempertahankan aset yang berada di Kota Palu yang menjadi identitas kita. Oke. Itu yang menjadi notis saya malam hari ini. Ada dua hal yang saya garis dari pernyataan saudara Andri untuk Pak Syahdan. Itu pertama sertifikat, kedua soal mes Pemda Toli-Toli tadi ya, yang tidak pernah dibahas memang untuk pembagiannya atau apalah. Kalau misalnya memang soal aset daerah BOL saja dibahas bersama terus seperti. Iya. Bagaimana Pak? Silakan Bapak tanggapi dua hal tersebut. Nah, jadi yang pertama tadi bagaimana terkait dengan sertifikat sertifikat iya. asrama. Nah, jadi ini menjadi satu pembahasan juga terkait dengan sertifikat yang atas nama Kabupaten BOL Toli-Toli. Oh, jadi sampai sekarang masih Ya, Kabupaten BOL itu Toli-Toli. di sertifikat itu masih ada sertifikat atas nama BOL Toli-Toli tahun 88. Jadi sertifikatnya itu tahun 88. Nah, yang aslinya sekarang memang berada di Kabupaten Toli-Toli. Tapi memang seperti apa yang disampaikan tadi teman tadi, jadi itu bukan menjadi satu dasar yang kuat juga. Kalaupun nanti ada digugurkan ya, iya. terkait dengan sertifikat itu bisa saja. Memang jelas sekali di Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 1960 itu tentang dasar-dasar agraria, pokok-pokok agraria itu jelas itu. Jadi di situ memang salah satu yang kita harus garis bawahi ya, itu di situ memang sertifikat Pemda itu sertifikat hak pakai. Nah, kalau di Undang-Undang Agraria itu nomor 5 tahun 1960 itu memang jelas di situ kalau hak pakai itu memang ada waktu yang dibatasi 25 tahun. Ada lagi yang digaris bawahi itu digunakan dan dimanfaatkan. Sekarang memang notabene asrama kita yang ada di Palu itu memang digunakan, dimanfaatkan, fasilitasnya kita lengkapi.
ini kan sebenarnya ada ruang tersendiri untuk kita, insya Allah bisa kita perjuangkan terkait dengan itu. Undang-undang mengatur kok. Kemudian jelas lagi di turunannya terkait dengan PP nomor 40 tahun 1996 terkait dengan hak pakai. Situ juga jelas dijelaskan lagi, itu digarisbawahi lagi, ada masanya 25 tahun apabila tidak digunakan dan dimanfaatkan, itu bisa saja dibatalkan untuk penggunaan karena sertifikat hak pakainya. Kemudian sekarang kan dimanfaatkan, digunakan oleh pemerintah Kabupaten Buol. Seperti yang disampaikan tadi, kenapa sih tidak ada asrama toli-toli? Sih ada asrama juga di Palu, mes. Oh iya. Kenapa ya tidak diserahkan saja ke Buol? Sebenarnya kalau kita berlogikanya ya insya Allah bisa diserahkan, karena kan mereka ini sudah ada, Pemda Toli-Toli sudah ada asrama mes di mana di Palu. Nah, begitu juga Buol ini kasihan tidak ada. Bisa dikatakan kasihan juga, kita Pemda Buol ini tidak ada. Nah, kemudian begitu juga di Makassar. Saya sampaikan, ini memang hal yang tidak bisa terpisahkan. Di Makassar juga begitu. Di Makassar itu ada asrama mahasiswa Belibis di Makassar. Nah, ini asrama satu-satunya juga asrama yang Kabupaten Buol. Kalau mau dihitung untuk Toli-Toli, kalau tidak salah ada 3 asrama yang ada di Makassar. Nah, itu memang Toli-Toli. Kita tidak mau ganggu gugat. Iya, kemudian begitu juga di Manado. Di Manado juga ada satu juga asrama lumba-lumba. Itu memang dihuni juga orang Buol. Dari awal sampai dengan akhir itu dihuni oleh masyarakat Buol. Pemerintah Toli-Toli juga ada asrama juga sudah di sana. Nah, dan satu-satunya jadi memang ada statement yang pernah kita sampaikan juga. Sebenarnya Pemda Kabupaten Buol ini tidak menuntut muluk-muluk sih. Kita tidak mau menuntut hak asrama yang dibiayai oleh APBD pada tahun Kabupaten Buol Toli-Toli. Kita tidak menuntut itu. Kita menuntutnya bahwa asrama yang ada ini itu diserahkanlah ke Kabupaten Buol, karena memang pengadaan secara histori itu diadakan oleh masyarakat Buol, orang-orang tua kita dulu. Dan kita terserah mau asrama di sana ada 5 dan 10 untuk Kabupaten Toli-Toli, itu terserah. Kita tidak menuntut yang itu karena melalui APBD silakan. Tapi kalau yang ini memang murni dari sejak dahulu memang tidak ada sejak dahulu tahun 64. Tahun 64 itu sudah ada dana-dana dikumpulkan oleh pengusaha kopra. Memang masih ada beberapa orang yang masih hidup dan memang tahu persis terkait orang-orang tua kita, alhamdulillah masih hidup sekarang, masih tahu persis terkait dengan hal-hal itu. Oke, berarti misalnya ya, ini kalau saya tarik kalimat benang merahnya lagi, apakah pihak Pemkab Toli-Toli ini kembali bahas soal fasilitas atau aset daerah ini hanya karena mereka bermodalkan sertifikat atau bagaimana? Karena kan kalau misalnya dibilang sejak perpisahan Buol dan Toli-Toli kabupatennya itu semuanya dari Kabupaten Buol terkait perbaikan, penambahan, kemudian pemeliharaan itu dari, apakah pernah ada Kabupaten Toli-Toli juga ikut turut memperbaiki atau apa di asrama Buol itu? Nah, kalau sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Berarti kita semua Pemda dari Buol dari pemeliharaannya itu kurang lebih. Jadi sampai nilai kita mencatat nilai tanahnya kurang lebih 100 jutaan lebih, 104 jutaan lebih dengan luasan 8 ribuan. Kemudian bangunannya itu 900-an juta lebih, terdiri dari asrama mahasiswa putri, ya. Kemudian 3 kali rehabilitasi untuk bangunan-bangunan itu semua dari Kabupaten Buol. Itu semua dari Kabupaten Buol. Begitu juga dengan pajak, kemudian listrik itu dibiayai dari Kabupaten Buol. Oke, berarti dari agenda kemarin secara virtual ya Pak ya. Hasilnya sejauh ini bagaimana Pak? Respon dari Pemkab Toli-Toli juga bagaimana? Itu sama-sama hadir, Pemkab Toli-Toli juga ada hadir di virtual. Ya, sejauh ini bagaimana jadi tanggapannya? Sama-sama hadir. Jadi memang terkait dengan virtual kemarin, inilah. Jadi yang hadir itu bukan cuma antara Pemda Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli. Hadir pun situ dari BPKP, perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian Kepala ATR BPN Pertanahan Kanwil ya provinsi, itu diwakili oleh kepala bidang terkait dengan sengketa, kemudian ada juga dari KPK. Terkait dengan kemudian ada BPKAD provinsi yang memfasilitasi karena salah satu kewenangan juga terkait yang ada di provinsi. Jadi memang banyak persepsi yang muncul. Banyak persepsi yang muncul, ada yang disampaikan oleh kepala BPN pada waktu itu ya.
tidak serta-merta sertifikat itu menjadi acuan. Betul. Ya saya cuma sampaikan saja ini hasil dari ini meneruskan meneruskan bukan dan memang ditahu itu Syahdan, video kemarin kan rapat itu bahwa tidak jadi satu acuan bahwa itu sertifikat menjadi bukti kepemilikan asrama itu. Tapi harus ada pemanfaatannya, digunakan dan itu menjadi salah satu dasar. Dan memang sejalan juga dengan undang-undang terkait dengan agraria itu harus dimanfaatkan, digunakan. Kan sejalan sebenarnya ini respon barang. Pemkab Toli-Toli saat itu? Ya respon mereka juga ada presiden terkait dengan sertifikat kan. Nanti itulah ya terbangunlah mulai. Kemudian ada dari BPKP mereka sampaikan jas merah. Apa ya? Jangan melupakan sejarah juga terkait dengan yang begini. Nah, itu jadi memang banyak. Ada juga yang lain. Kita harus luruskan kembali terkait dengan penyerahan pada waktu itu. Diserahkan tidak asrama pada waktu itu. Jadi memang ada persepsinya. Cuma memang sejauh ini saya melihat terkait dengan penyerahan ini saya koordinasi dengan orang tua dulu yang pada waktu pemerintahan awal itu ada tidak berita acara serah terima apa sih semua yang diserahkan ke Kabupaten Bohol, apa yang tidak. Ya. Nah, itu memang sampai dengan sekarang ini juga saya belum pernah temukan. Allah alam ada atau tidak terkait dengan itu. Tapi ada yang sempat kami wawancari orang tua pada waktu itu. Tapi ada. Mereka sampaikan tidak pernah ada. Cuman waktu itu yang pernah diserah terimakan pada waktu itu terkait dengan PDAM. Itu saja pada waktu itu. Itu yang menurut tapi kan ini yang bisa kita dapatkan informasi-informasi. Itu yang kita gali-gali informasi terkait dengan penyerahan pada waktu itu karena memang amanat Undang-Undang Nomor 51 itu terkait pemekaran Kabupaten Bohol, Banggai dan kabupaten lainnya itu. Jadi memang jelas sebenarnya. Dan terkait dengan aturan tapi penguatan yang seperti tadi disampaikan apakah cuma sertifikat sih yang menjadi dasar? Memang ada aturan di Undang-Undang Nomor 51 itu terkait dengan pengaturan itu ya seharusnya ada berita acara serah terima. Tapi kalau toh memang tidak ada pada waktu itu sebenarnya harus dipertanyakan juga kenapa tidak diselesaikan amanat undang-undang pada waktu itu. Kemudian sebenarnya saya juga menggarisbawahi sebenarnya di undang-undang itu kami pun juga baca-baca tidak ada yang menyampaikan bahwa aset yang ada di luar Kabupaten Bohol itu menjadi aset induk Kabupaten induk. Itu sebenarnya tidak ada pasal itu. Tapi saya juga bingung juga kenapa dibangun statement itu sehingga ini seolah-olah bahwa aset itu menjadi milik Kabupaten induk. Tapi ya insya Allah inilah maksudnya yang mulai kita komunikasikan secara baik-baik antara Kabupaten Bohol dan Kabupaten Toli-Toli. Karena ya itu sebenarnya sampaikan tadi ini antara kakak dan adik lah. Bisa dikatakan kakak dan adik. Berarti hasil rapat kemarin masih akan bergulir kembali di rapat selanjutnya atau seperti apa? Jadi insya Allah kemarin diagendakan oleh KPK tanggal 10. Tapi kemungkinan akan ada perubahan. Tadi saya dapat informasi dari teman kepala bidang aset provinsi bahwa mereka jadwalkan tanggal 13 hari Selasa kalau tidak salah itu di Palu. Terkait dengan ketemu langsung atau virtual lagi nih? Tidak, itu ketemu langsung insya Allah tanggal 13 di Palu. Dia langsung difasilitasi oleh KPK provinsi dan insya Allah mungkin bisa dihadiri oleh Pak Gubernur juga menurut info dari Kabid aset provinsi. Tadi saya baru komunikasi tadi juga dengan beliau, insya Allah. Karena memang ada rapat MCP juga terkait dengan progres yang sudah dilaksanakan tahun 2021. Itu serentak pada tanggal hari Selasa juga, tanggal 13 itu juga. Cuma pagi kemungkinan kita jam kedua diagendakan terkait dengan membicarakan terkait asrama yang mahasiswa yang ada di Palu itu. Oke, baik. Silakan mau menanggapi atau ada pertanyaan biar langsung. Ini kan ada pihak Pemkab ya. Ini kalau misalnya ada titipan pertanyaan dari teman-teman penghuni, silakan. Kita punya puluhan ribu mahasiswa di Kota Palu. Yang kapasitas kamar kita di asrama itu hanya sekitar 40 kurang lebih lah. Yang seharusnya asrama Raja Wali itu menjadi representasi dari beberapa pejabat di Kabupaten Bohol karena asrama Bohol itu banyak melahirkan orang-orang penting, orang-orang besar yang ada di Kabupaten Bohol hari ini yang menjabat, baik itu legislatif, eksekutif maupun di yudikatif. Tetapi dari semua asrama yang berada di luar dari daerah Kabupaten Bohol, itu hanya asrama Palu yang sampai dengan saat ini belum dibangun.
Artinya sebagai alumni ini menjadi salah satu panggilan untuk mengajak semua teman-teman yang hari ini duduk di berbagai tempat yang penting-penting itu, sebenarnya mereka ini sudah lupa dengan asrama rumah keduanya atau memang pura-pura bodoh di sini kan melihat situasi ini. Karena pertama begini, kita tidak menolak prinsip-prinsip mediasi. Tapi kalau prinsip mediasi itu buntu dan kabur, ada baiknya Pemda Kabupaten Buol harus segera menggugat terkait dengan pembatalan sertifikat itu. Supaya kepemilikan asrama Buol Toli-Toli yang hari ini Kabupaten Toli-Toli bangga-banggakan itu kan, seakan-akan sertifikat itu menjadi salah satu kunci otentik untuk di pembuktian kepemilikan. Bagi saya langkah yang terbaik adalah batalkan dulu sertifikat itu. Kan langkah hukumnya jelas itu kalau di PT UN kan. Biar kemudian tanah tersebut menjadi sengketa yang kemudian benar atau salahnya siapa yang menduduki, siapa yang memiliki adalah hukum yang memutuskan. Ini apabila prinsip-prinsip mediasi dianggap buntu dan kabur. Karena begini, kita tidak memiliki satu kepastian kapan asrama Raja Wali itu akan dibangun. Di tengah bertambah terus ini jumlah mahasiswa-mahasiswa baru yang di masa pandemi sudah sulit untuk bayar SPP, tambah lagi kos maybe 600 sampai 750 itu harga kos di Palu. Patarya juga orang tinggal di sini. Asrama kan listriknya sudah ditanggung oleh Pemda, maintenance, perawatan dan sebagainya itu juga ditanggung oleh Pemda, dan juga bisa berkumpul. Tanah begitu luas, kalau dibangunkan 60 kamar saya pikir tidak jadi rugi kalau dibuatkan mes. Hitung-hitung income kan dari luar Kabupaten Buol. Nah, ini yang menjadi catatan penting bahwa ada puluhan ribu yang kemudian itu menjadi catatan penting juga untuk pemerintah Kabupaten Buol, khususnya di tim penyelesaian sengketa asrama ini. Karena satu prinsip yang paling penting yang kami mau sampaikan di sini adalah soal ini penghuni ya. Penghuni, kami tidak mau membagi tanah itu kepada pemerintah Kabupaten Toli-Toli sejengkal pun. Itu menjadi catatan penting bagi pemerintah Kabupaten Buol. Apabila hal itu terjadi, maka itu di luar dari kontrol kami. Oke, yang Bapak sampaikan tadi pernah muda dan pernah emosi, saya juga selama puluhan tahun tinggal di situ merasa masih muda kayaknya. Masih emosi. Merasa terpanggil kan urusan itu. Iya. Apabila tidak diselesaikan secara hukum. Kalau cuma habis di mediasi yang sifatnya non litigasi, saya pikir terlalu lemah kita untuk menanggapi permintaan dari Toli-Toli untuk mau bagi dua itu asrama itu. Tidak segampang itu, kawan. Oke. Tapi Pak, sejauh ini Pemkab Toli-Toli maunya mengambil alih full atau memang ada wacana berbagi itu seperti apa, Pak? Ya, jadi memang dari beberapa kali pertemuan salah satu opsi-opsi ya. Jadi bisa sampaikan itu opsi-opsi. Ada bagi duanya, ada diserahkan ke fullnya Kabupaten Buol. Jadi itu opsi-opsi yang muncul pada beberapa kali mediasi ini ya. Jadi ini memang kedepannya ini insya Allah di tanggal 13 ini insya Allah ada titik temu lah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, untuk menunggu tanggal 13 ini pasti pihak Pemkab Toli-Toli dengan segala upaya mengupayakan untuk menjadi bagian mereka. Tentu pihak Buol tidak hanya diam kan, saya harapkan tidak hanya diam seperti itu. Kira-kira sejauh ini langkah apa sih Pak sebelum kita ke kemungkinan terburuk begitu? Langkah apa yang disiapkan Pemkab Buol untuk Jadi sebenarnya kita ini sudah siap sekali dengan segala berkas-berkas semua siap ya. Segala berkas dan bagaimana kita cari historinya terkait dengan asrama ini. Kemudian sudah kita buatkan secara histori dan kita laporkan ke KPK-nya. Kemudian ada terkait dengan pandangan hukum ya, tanggapan hukum terkait dengan asrama ini sudah kami sampaikan juga ke KPK, bahkan juga ke provinsi sebagai menjadi gambaran terkait dengan pelaksana kegiatan nanti pada tanggal 13 ini. Tentunya teman-teman dari Pemda Toli-Toli juga sudah menyiapkan hal-hal yang terkait dengan asrama. Tapi insya Allah kami yakin memang, dan ini sudah dari beberapa histori-histori yang ada, memang pada intinya jas merah tidak boleh dilupakan.
Iya. terkait dengan masalah ini. Dan Kabupaten Buol tetap optimis karena ini menjadi niat baik orang-orang tua kita terdahulu bagaimana pendidikan anak-anak ke depannya, dan sudah ada bukti ribuan orang yang lahir dari asrama itu, bahkan sekarang sudah kepala dinas dan lain-lain, mulai dari legislatif, eksekutif, memang sudah ada. Berarti Jadi, bisa dibilang untuk persiapan tanggal 13 ya. Tanggal 13 ini setidaknya pihak Pemkab ini menguatkan dari segi histori-histori. Iya, Tapi historinya kalau berbicara soal histori kan setidaknya ada acuan, entah acuan dalam bentuk tertulis atau menghadirkan orang-orang yang itu, atau seperti apa Pak nanti upaya? Jadi terkait dengan itu memang nanti pimpinan yang putuskan. Jadi yang putuskan, karena memang ada juga yang memang pelaku pada waktu itu, orang tua kita yang pelaku pada itu. Kemungkinan kita hadirkan juga bisa jadi. Tapi nanti kan itu semua masih kita bicarakan sebelum tanggal 13 itu, nanti pimpinan di tingkat pimpinan yang bicarakan bagaimana terkait dengan apa yang kita akan ceritanya amunisi lah yang kita akan bawa dalam rangka kegiatan nanti tanggal 13 hari Selasa itu. Oke. Baik, jika kemungkinan terburuk asrama Buol ini diizinkan untuk dimiliki sepenuhnya kepada Pemkab Toli-Toli. Tentu tidak mungkin dong pemerintah Kabupaten Buol kita tercinta ini tidak memiliki, seperti tadi Bapak bilang, amunisi. Persiapan jika kemungkinan itu terjadi seperti itu. Dari Pemkab sudah ada antisipasi enggak untuk kemungkinan terburuk ini, Pak? Jadi begini, yang tadi saya sampaikan mediasi terkait pelaksanaan, karena memang Kabupaten Buol dan Toli-Toli ini adalah adik dan kakak, sehingga bisa diselesaikan secara mediasi. Kemudian kalaupun ini tidak terselesaikan, jalur hukum pun mungkin bisa kita akan berarti tempuh. Bersedia kita akan tempuh jalur hukum dengan beracu pada itu tadi ya, dari historinya, kemudian segala keperluan dan undang-undang. Silakan menanggapi. Ya, kalau kalah di bagian hukum banyak tanah di Soekarno-Hatta kan. Dekat kampus Unpad juga. Berarti secara langsung harus lawan dulu. Berjuang dulu. Iya, lawannya kan bukan dalam bentuk lawan baku pukul di sini, tidak. Lawan secara apakah mediasi kita itu buntu dan lanjut ke tingkatan upaya hukum lainnya, dalam hal ini mungkin terkait dengan kepemilikan. Kalau kita kalah di situ, ya banyak tanah di Soekarno-Hatta yang bisa kita jadikan tempatnya anak-anak di sana kan. Setidaknya berjuang dulu lah dan melawan. Kalau hanya diam dan melempem hanya pada persoalan tahap mediasi, saya pikir terlalu menyerahkan diri kita kepada pemerintah Kabupaten Toli-Toli yang selama 25 tahun ke atas pemerintah teman-teman penghuni itu sudah merawat, sudah menghuni, sudah tinggal di situ, lantas kemudian kita hanya datang diusir dengan sepucuk sertifikat yang masih bisa dibatalkan oleh hukum. Saya pikir Undang-Undang Nomor 560 itu tentang pokok-pokok agraria itu juga tidak mengisyaratkan seperti itu. Ya, siapa yang merawat dia yang memanen, itu substansi dari Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau Andri sendiri soal kasus ini, isu ini sudah sempat dibicarakan sama teman-teman veterannya asrama tidak? Ini yang menarik. Soal banyak versi. Ada yang sampaikan bahwa asrama ini luasnya sampai ke asrama Korem. Sampai dengan Juanda, berbatasan Juanda. Betul. Ada yang sampaikan juga ini asrama masuk 3 rumah di samping kiri itu. Iya, betul. Ada juga yang sampaikan asrama Buol ini mundur ke belakang sampai di Watu Kanjai. Nah, ini saking banyaknya versi. Pemerintah daerah Kabupaten Buol ini pegang versi mana? Karena terakhir saya bawa ukur waktu sekretaris PPMIB di Palu itu 960 per 980. Nggak sampai 1 hektar lahan tersebut. Tapi kan banyak versi luar. Itu asrama terbesar di Kota Palu. Betul. Ukurannya berapa dulu ini? Kan? Jangan bawa ukur tanahnya orang. Kita orang nanti habis orang bagugat Pemda Toli-Toli, orang digugat. Harus jelas warga. Dulu. Kita pegang data itu tidak kan? Selain keterangan para saksi hidup kan, orang-orang tua kita yang niat tulusnya itu sampai memikirkan tentang studinya anak-anak cucunya mereka untuk kuliah di Palu itu dengan menghibahkan tanah asrama kepada pemerintah daerah Kabupaten Buol untuk dibangunkan asrama. Tetapi dari segi itu nilai historis kita pegang, tapi
ukurannya asrama ini sebenarnya berapa kan? Jangan sampai Pemda Toli-Toli tahu ukuran itu kita tidak tahu kan? Iya. Konyol juga apa yang kita orang mau bawa ke pengadilan kalau itu tidak bisa kita buktikan. Makanya harus detail objek locus delictinya itu harus detail dan harus menanyakan dulu samping kiri kanan muka belakang kan. Betul. Jangan sampai Tante Pirang klaim itu tanahnya dan kita klaim tanahnya kita kan jadi bahaya Itu juga. sempat terjadi juga kan waktu masih Iya, urusan mangga kan itu barang itu. Persoalan urusan mangga. Itu ada pengalaman lalu waktu mengambil mangga ya yang punya lahan, makanya itu agak rancu. Tapi Pak, kalau dari Dinas BPKAD sendiri yang tercatat aset untuk asrama bola ini luasnya sebatas apa Pak? Jadi kalau yang tercatat di kita itu memang luasannya 8.000 lebih ya. 8.055. Jadi kurang lebih hitungannya di 900-an sampai 900-an persegi, 900 meter persegi sekali itu. Jadi kurang lebih tidak sampai 100 kali 100 berarti ya. 90-an meter kali 90-an meter persegi ya. Karena dia di 8.055 kalau tidak salah itu. Memang dari data yang kita dapatkan juga ke orang tua kita pada waktu itu memang mereka sampaikan tanahnya itu sampai dengan jalan dan asrama. Jalan Juanda. Asrama Korem itu Korem, masuk, iya, tapi memang Juanda. ada kesepakatan pada waktu itu bahwa bisa digunakan. Kayak itu orang bola loh ini. Bisa digunakan berarti masih dalam hak. Iya, itu dimanfaatkan untuk asrama, peruntukan khusus asrama asrama Korem kah Iya, apa itu Korem. pada waktu itu. Jadi memang ada penyampaian begitu terkait dengan. Jadi memang sebenarnya kalau saya mau sampaikan, saya juga meneruskan terkait dengan persoalan-persoalan asrama ini. Ini kan sebenarnya dari tahun 2000 Kabupaten Buol berdiri, yang seharusnya sudah diselesaikan. Betul. Yang harusnya sudah diselesaikan, dimediasi dari awal. Kemudian tiba-tiba muncul permasalahan ini, kami pun mulai bergerak terkait dengan data-data dan lain-lain. Seharusnya memang kita sudah harus ada pegangan. Iya. Tapi dari 2014 saya masuk di BPKAD 2018 itu mulai sudah ada isunya. Saya coba komunikasi dengan teman-teman di BPKAD Toli-Toli, bahkan karena di BPKAD Toli-Toli itu juga mantan dari BPKAD Buol juga. Ada kasubirnya, sering kita komunikasi terkait dengan ini. Tapi memang kita juga antara kami juga tidak bisa memutuskan terkait dengan apalagi persoalan aset daerah ini kan. Iya. Kalaupun tadi nantinya ada penyelesaian, harus ada yang menyerahkan, harus ada yang menerima. Ada yang menghapus di asetnya mereka, ada yang menerima di asetnya. Betul. Jadi memang konsekuensinya tidak semudah kita menyampaikan bahwa ini selesai, diserahkan begitu, kemudian dibagi 20, ada konsekuensi lainnya lagi. Iya. Harus menghapus dan begini. Tahapannya memang ada tahapan-tahapan yang kita akan lalui terkait dengan apa keputusan yang terkait dengan pembangunan tadi mungkin ketinggalan. Iya. Memang pimpinan daerah kita memang sudah berapa kali. Bahkan sudah silaturahmi, alhamdulillah kemarin saya juga hadir. Bahkan sudah ada gambar lagi terkait dengan bagaimana kita bangun asrama di Palu. Ya, sudah ada desain untuk terkait dengan asrama. Cuman memang kita terkendala terkait dengan ini. Jangan sampai sudah membangun niat baik kita kan, jangan niat baik kita tapi berproses yang belum selesai, ini menjadi temuan lagi terkait dengan BPK. Jangan sampai itu yang kita jaga juga, karena harus clean and clear juga dulu. Betul. Terkait dengan yang ada. Oke. Nah ini Pak, satu, kalau misalnya tadi Bapak bilang ini sudah ada sejak dari pisahnya atau mekarnya Kabupaten Buol secara sendiri ini, itu apa sih Pak yang menyebabkan ini tidak pernah selesai, tidak pernah diselesaikan? Yang tentu kami harap tanggal 13 atau ini upaya terakhir kita untuk betul-betul melegalkan bahwa ini kepemilikan salah satu kabupaten. Tentu kita kalau dari Kabupaten Buol milik Kabupaten Buol. Tapi kalau kemarin-kemarin itu kan pasti kalau bapak-bapak dari aset kabupaten mengecek historinya. Tentu ini juga salah satu alasan kenapa sih tidak pernah selesai ini, tidak pernah diselesaikan sejak dulu. Itu kan pada intinya harus memang sudah selesai pada 1 tahun setelah mekar Kabupaten Buol dan mekar Kabupaten Buol dari Toli-Toli. Nah, jadi memang tiba-tiba muncul permasalahan yang ada ini. Saya juga kadang saya sampaikan bingung, tapi mau tidak mau kita harus selesaikan.
mau tidak mau harus diselesaikan. Ini permasalahan awal yang yang masalahnya mau tidak mau kita selesaikan, dan ini sudah menjadi temuan double pencatatan. Double pencatatan oleh BPK ya, double pencatatan oleh BPK, dan itu menjadi MCP KPK. Jadi memang mau tidak mau kita harus selesaikan. Segala konsekuensi mungkin bisa saja seperti apa yang disampaikan tadi, tapi kami bisa pastikan memang Buol tidak boleh mundur satu langkah pun terkait dengan permasalahan yang ada. Harus berjuang. Berjuang terus, bagaimanapun memang ini niat baik yang dibangun oleh orang tua kita, itu yang kita harus tanamkan juga. Niat baik orang tua kita, bagaimana pendidikan anak-anak ke depannya. Itu yang kita harus garis bawahi juga. Memang tidak boleh mundur. Iya. Tidak boleh mundur. Tapi harus kita maju ya. Kita harus semangat untuk ini. Kalau orang bilang di sana itu pantang pulang sebelum menang. Lebih baik tenggelam daripada putar haluan. Iya. Oke, baik. Tapi kalau sejauh ini tanggapan Pak Bupati sendiri menyerahkan ini rencananya hadir siapa semua? Termasuk Pak Bupati atau bagaimana? Insya Allah dihadiri Pak Bupati juga. Pak Sekda kemungkinan juga hadir. Bapak juga? Ya, kemungkinan Pak Kabansa juga hadir terkait dengan kegiatan itu. Memang difasilitasi oleh provinsi ya, difasilitasi oleh BPKD provinsi terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan, dihadir langsung oleh KPK nantinya. Oke, berarti ya tentu sebagai warga Buol kita berharap kepemilikan tetap ada di kita. Dan ini menjadi jalan terakhir lah Pak. Semoga di selanjutnya sudah tidak ada lagi permasalahan ini. Artinya masalah legalitas betul-betul kita sudah pegang setelah ini. Berarti yang kita harap sepenuhnya bukan pembagian atau apa-apa. Iya, insya Allah. Oke, baik. Sebelum kita menutup, barangkali ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada penonton? Saya mungkin yang terakhir itulah. Maksudnya kita tetap bagaimana menjaga supaya permasalahan ini tetap tidak menciptakan suasana yang tidak bagus, menimbulkan kegaduhan yang mungkin bisa berkonsekuensi ke hukum, bisa jadi bukan terkait permasalahan itu, tapi karena hal yang lain karena mungkin kegiatan-kegiatan yang lain yang mengandung terkait dengan ini kan banyak bisa jadi kemungkinan yang ada. Insya Allah kami pun dari bidang aset berupaya semaksimal mungkin terkait dengan asrama ini, tetap kita akan perkuat ke KPK dan khususnya juga provinsi yang mewakili pemerintah daerah ya, Kabupaten Buol. Jadi terakhir kami dari bidang aset mohon dukungannya, doanya bisa kegiatan nanti pada tanggal 13 nanti di Palu bisa berjalan dengan baik, proses mediasi antara kedua Pemda kakak dan adik ini bisa terjalin dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang baik pula, insya Allah. Amin. Terima kasih. Oke, silakan. Hibakanlah itu tanah ke Pemda Buol kan. Kalau merasa diri sebagai kakak kan sebenarnya sayang sama adik. Mengalah. Kan? Bukan mengalah, tetapi sayang. Bentuk sayangnya itu memberikan asrama Buol kepada Pemda Kabupaten Buol untuk digunakan pendidikannya mahasiswa dan pelajar yang ada di Kota Palu. Tak usahlah saling-saling balas pantun ketika ini mau mediasi, di situ juga balas pantun untuk mediasi. Jadi bagi saya sebenarnya sederhana sih, kalian punya mes, kita punya asrama, itu saja sih sebenarnya. Tapi kalau macam emang toh juga ngotot ya ndak berdiri juga bulu kuduknya orang untuk melawan. Sekian Dwi. Oke, baik. So teman-teman terima kasih sudah menyaksikan. Tentu yang kita harapkan seperti yang harapan tadi narasumber saya berdua adalah jangan atau semoga tidak ada hal-hal yang timbul setelah ini, sebelum ini selesai, sebelum ini bertemu sama penghujung penyelesaiannya seperti apa. Karena yang kita khawatirkan jangan ada tanggapan terutama dari warga Buol ya yang justru ini memberatkan nanti persoalan di tanggal 13 nanti. Provokasi yang kita jadi. Ya, provokasi terutama. Dan satu pesan kalau dari saya secara pribadi untuk teman-teman penghuni asrama saat ini, jangan takut. tetap beraktivitas karena saya melihat terutama mimik wajah
Bisa jaga diri mereka di sana itu. Oke. Ada jaminan. So dibekali juga kan? Ada Om Andri di sini yang Dengan ton. Oke. Tenang, ada kakak-kakaknya kalian berjuang dari sini. Oke, baik. Intinya tetap seperti biasa, lakukan kuliah tetap seperti biasa, tidak ada yang akan tiba-tiba suruh keluar ya. Bangun pagi yang terpenting. Bangun pagi. Oh, oke, bangun pagi. Memang pernah bangun pagi selama di sana? Selama di sana tidak kayak. Oke, so teman-teman terima kasih sudah nonton video ini. Silakan kalau teman-teman juga ada saran untuk bintang tamu selanjutnya atau mungkin ada isu-isu seputar Kabupaten Buol ya. Tentu kita sebagai warga Buol harus turut memberikan kontribusi terutama dalam ini kan halnya mediasi gitu. Biar jangan ada mengklaim bahwa PMK berjalan sendiri, masyarakat sendiri dengan asumsinya. Jadi kita satukan melalui media-media yang ada. So silakan spill isu apapun atau bintang tamu selanjutnya bisa melalui kolom komentar ataupun di Instagram Kart Media. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih narasumber berdua.